kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Di jalan menuju Menara Merah, ada 3 arus berbeda. Salah satunya adalah Tyrant yang kejam. Dia adalah pria tinggi, tampan dengan kulit coklat, dengan sepotong besar besi berbentuk kapak. Dia menggunakan kekuatannya untuk memotong menjadi 2 dari semua ghoul yang ditempatkan di depannya. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Dan begitu seseorang memasuki jangkauannya, orang atau benda itu berubah menjadi sepotong daging mati. Arus lainnya adalah roh rubah. Itu adalah wanita rubah dengan bulu putih, memiliki kecantikan yang menawan. 9 ekornya bersinar di tengah malam. Dia memotong ghoul dengan kipas di tangannya, bergerak seolah-olah sedang menari. Mereka yang berani melihat kulit cantiknya terpapar di sisi kimononya, mereka akan segera bertemu dengan takdirnya, tepat sebelum mereka dikirim ke perjalanan yang tidak akan pernah mereka alami lagi. Kedua arus saling bertemu satu sama lain, membantai sejumlah besar ghoul yang berada di tengah-tengah. Terima ini, dasar jalang. Betapa menyebalkannya dirimu gelombang. Kipas logam dari roh rubah dengan mudah memblokir kapak besar milik tiran itu dan lalu dia mengalihkannya ke tanah. Kapak menghantam tanah dengan keras, mengubur dirinya sendiri dan melepaskan sejumlah besar pasir di angin. Sudah lama sejak terakhir kali, roh rubah, kata Juggernaut si tiran sambil tersenyum dengan tampilan yang kasar. Yah, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi, roh rubah. Yukime menjawab dengan penghinaan. Yah, kupikir itu saat yang tepat sejak aku pergi keluar untuk membunuh kelelawar pucat sialan itu. Jadi, aku akan senang jika kau mati di sini juga, kata Juggernaut mengacungkan lagi kapak besar. Aku tidak suka pria yang tidak tahu kapan harus menyerah. Maaf, aku melakukan dosa dengan melewatkan cara bicaramu. Tapi aku tidak bisa memikirkan hal yang baik. Yukime juga mengangkat kipas logamnya. Saat mereka berdua mencoba bergerak lagi, arus terakhir bergabung dalam medan perang. Itu adalah pria yang mengenakan mantel hitam legam, turun diam-diam dari langit malam. Kemudian 3 vampir yang mengejarnya dari belakang dimusnahkan dari keberadaannya dalam hitungan detik. Si Tyrant itu terkejut dengan keahliannya. Bukan hanya kehalusan dalam gerakannya, tetapi juga kecepatan gerakannya dan kekuatan luar biasa di balik itu semua. Tepat di situ juga si Tyrant itu harus mengakuinya. Di sisi lain, roh rubah kagum dengan penguasaan pedangnya, keindahan dalam pedangnya, kesempurnaan tekniknya yang telah menyingkirkan semua kelebihan. Terlepas dari berapa lama dia hidup, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Itu yang bahkan bisa disebut sebagai tarian pedang pada tingkat seni tertinggi membuat roh rubah menghela nafas dalam keheranan. Dan siapa kau? Kamu siapa? Sayang, mereka berdua menanyakan pertanyaan yang sama. Pada saat bersamaan, pria bermantel hitam itu berbalik dan kemudian menyeka darah dari pedangnya. Namaku Shadow. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Jadi, ketiga arus besar itu bertabrakan. Ketiganya berdiri diam, saling memandang dengan kecurigaan dan intrik. Yukime memiliki mata biru air, tatapan Juggernaut dengan mata hitam seekor elang, dan Shadow, tatapan tanpa ekspresi, memantulkan cahaya merah di atas mereka. Kau Shadow, aku rasa aku pernah mendengarnya. Petik 1. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu ada hubungannya dengan rumor Shadow Garden, organisasi kuat yang beroperasi di luar. Shadow adalah nama pemimpinnya. Petik 1. Ah begitu. Jadi ini pria Shadow itu. Sepertinya rumor yang sangat tidak masuk akal bagiku. Tapi yang pasti dengan kekuatan ini, itu adil. Keduanya menatap Shadow dengan tatapan tajam. Tapi dia bahkan tidak bergeming. Angin bertiup di sekitar membuat pedang hitam Shadow mendesis. Sementara Yukime membuka kipasnya dan Juggernaut mengangkat kapaknya. Keheningan mengalir untuk beberapa saat. Baik, apakah kita akan saling memandang selamanya atau apakah kita akan memulai pertempuran sampai mati? Itu Juggernaut yang memecah keheningan. Ah, kalau begitu aku akan bekerja sama dengan Shadowhan. Apa tidak apa-apa, Shadowhan? Yukime berkata, melihat Shadow dengan tatapan menggoda. Oh, kawan. Aku sarankan padamu berhati-hati dengan perempuan jalang itu. Jika kau memberinya kepercayaan diri, dia akan mematahkan lehermu saat kau tidak menduganya. Juggernaut berkata sambil tertawa.
Sungguh konyol. Bahkan di tengah situasi itu, Shadow berperilaku sama seperti biasanya, membelakangi mereka. Bulan merah sudah dimulai. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian. Kau sangat percaya diri ya? Juggernaut berkata melihatnya dan mencemooh Shadow dari belakang. Dari apa yang kamu katakan? Sayang, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang itu. Bulan merah. Kurasa aku mendengarnya sejak lama. Wanita tua pasti melupakan hal-hal karena usia. Itulah jeleknya dirimu. Kau diamlah. Shadow Han benar. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu dalam pertempuran seperti ini. Aku sedikit marah. Salah satu gadisku dibunuh oleh goul-goul kotor itu. Aku kira kamu di sini juga untuk sesuatu yang serupa, kan? Petik 2. Jangan samakan aku denganmu. Kota tanpa hukum tidak membutuhkan 3 menara. Aku hanya berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk menyingkirkan setidaknya satu dari mereka. Petik 1. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana kalau kita fokus pada Ratu Darah dulu? Haha. Lakukan apa yang kau inginkan. Sampai jumpa wanita tua. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 1. Juggernaut menatap tajam ke arah Yukime dan Shadow, lalu pergi. Yukime melihat bagaimana Shadow juga pergi jadi dia menghentikannya. Tunggu sebentar. Shadow Han. Sebenarnya aku sudah tahu tentangmu sayang. Lagi pula, lingkungan untuk para pelacur di kota ini adalah milikku. Petik 1. Shadow melirik Yukime. Pertama, aku ingin berterima kasih, sayang. Sepertinya kamu menyelamatkan banyak gadis-gadisku belakangan ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sesuai di lain waktu. Petik 1. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Aku juga tidak berniat membantu siapapun. Shadow berjalan lagi. Sepatunya berbunyi di setiap langkah. Mereka semua sangat berterima kasih. Kamu adalah pria yang rendah hati. Aku akan menunggumu. Datang mengunjungi kami di Menara Putih kapanpun kamu mau. Yukime membungkuk sedikit di belakang Shadow sebagai tanda terima kasih. Baiklah. Sampai jumpa lagi sayang. Setelah senyum menawan, dia pergi ke Menara Merah dan Shadow menghilang. Anjing penjaga sedang menunggu mangsa berikutnya di depan pintu Menara Merah. Duduk di depan Menara Merah sambil memeluk tubuhnya yang kurus. Dia tertawa dengan wajah berkedut. Dia dulunya adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal. Dan sebelum itu, seorang ksatria, lebih dikenal seperti White Demon. Saat itu, ketika ia masih mengabdi pada negara tertentu sebagai kapten ksatria, dia mengenakan baju besi putih yang indah, yang terlihat sempurna dengan rambut panjang putihnya. Dia bangga atas pekerjaannya melindungi orang. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia adalah pembunuh maniak yang menebas orang demi orang di setiap malam hidupnya. Tidak banyak alasan di balik itu. Dia suka menebas orang. Dia suka melihat darah mereka, jeritan mereka, wajah putus asa mereka. Dia merasa ingin mencuri kehidupan orang lain memungkinkanmu untuk melestarikan dan menikmati kehidupanmu. Tetapi suatu hari, salah satu rekannya menyadari kejahatannya. Dan sejak itu, dia dipanggil White Demon. White Demon membunuh semua ksatria malam itu. Dan kemudian dia melarikan diri. Masih kabur. Dia terus membunuh orang sampai dia datang ke kota tanpa hukum. Dia tidak takut pada apapun. Percaya dia berada di puncak rantai makanan. Namun, ilusi kecilnya hancur berkeping-keping di Menara Merah tua itu. Orang itu, yang disebut White Demon tidak bisa menyentuh Crimson. Dia dipukuli secara sepihak sampai dia memohon belas kasihan sambil berlutut. Jadi sekarang dia hanyalah anjing penjaga, tanpa kebebasan untuk pergi dan membunuh orang. Bagi orang yang hidup hanya untuk membunuh orang, itu sama dengan merampok alasan keberadaannya. Tetapi suatu hari, dia memiliki kesempatan untuk membunuh seseorang. Hihihi, hari ini bulan merah dimulai. Jadi hampir semua vampir akan meninggalkan Menara Merah. Dengan kata lain, tidak ada yang mengawasinya. Dia bisa pergi membunuh sebanyak yang dia inginkan saat bulan merah ada di langit. Karena itu, dia menunggu mangsanya. Dia sedang menunggu seseorang untuk diburu. Tidak sebagai anjing penjaga, tetapi sebagai White Demon. Dia tahu bahwa Guild Ksatria Sihir mengincar Ratu Darah. Begitu dia menunggu dengan sabar, berdoa agar seseorang berhasil mencapai Menara Merah tua itu.
Dan akhirnya, langkah kaki yang kuat terdengar, yang memberi sinyal bahwa mangsanya telah lama ditunggu tiba. GH. Hihi. White Demon itu mengangkat wajahnya dengan ekspresi bahagia. Tetapi yang ada pria besar kasar dan berotot. Otot-otot tubuhnya sangat fleksibel, bengkak dan bergerak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya saat dia membawa kapak logam besar, ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Tatapan tajamnya terpaku pada iblis putih itu, dan dia seketika bisa melihat kekerasan murni yang tersembunyi di balik tatapan itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia salah satunya penguasa kota tanpa hukum. Juggernaut si Tyrant. Kau menghalangi. Enyahlah. White Demon itu langsung membuang muka. Lalu dia menyingkir. Iblis putih langsung mengenali bahwa pria ini jauh lebih kuat darinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak pernah main-main dengan para penguasa atau atasan mereka. Aku mempelajarinya secara paksa dari Crimson. Ini menghalangi. Tyrant itu berdiri di depan pintu besar dan kemudian dengan kapak raksasanya, dia menghancurkannya. Apa? Dia tersentak melihat kebrutalan Tyrant itu dan kemudian menatap dengan takjub ke arah pintu. Ini adalah pintu yang diperkuat secara khusus dengan besi. Bahkan para pendekar pedang pun dengan kekuatan besar tidak bisa menghancurkan itu. Dan pria ini, yang sekarang memasuki Menara Merah, telah hancur dalam satu ayunan. Bahkan White Demon ketakutan hanya membayangkan apa yang akan terjadi di sini. Pada saat itu, langkah kaki lain terdengar dari punggungnya. Itu adalah langkah kaki yang lambat. Sederhana, langkah kaki seorang wanita. Baginya, wanita adalah yang terbaik, karena dagingnya lebih mudah dipotong dan lebih fleksibel. White Demon itu memasang senyum jahat dan berbalik. Orang di belakangnya adalah yang terbaik dan terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Memiliki daya tarik yang bukan dari dunia ini. Dia memiliki rambut perak halus, telinga rubah, dan juga dua kipas logam masing-masing ke satu sisi obi kimononya. Sampai saat itu, tidak ada masalah. Tapi yang serius adalah di belakang 9 ekornya bergerak. Tidak diragukan lagi. Ini adalah salah satu penguasa kota tanpa hukum itu. Roh rubah. Yukime, minggir. White Demon telah terguncang karena ketakutan sebelum dia menyadarinya. Dia tahu dia adalah mangsa lain yang terlalu besar untuknya. Dia berdiri di samping, gemetar dan melihat bagaimana cara roh rubah memasuki Menara Merah. Apa yang akan terjadi sekarang setelah roh rubah dan tiran memasuki menara? Pertarungan akan dimulai di antara monster. Saat itu, langkah kaki baru terdengar di belakangnya. Lagi terdengar langkah kaki. Dan setelah mendengarnya dengan jelas, White Demon itu tertawa. Dia tidak percaya bahwa ada orang selain tiran dan roh rubah yang berani mendekat hari ini ke menara. Tapi yang pasti, ketika dia berbalik, ada seorang pria berpakaian hitam. Dia memiliki mantel hitam legam panjang dengan tudung dan topeng menutupi wajahnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.